Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, di pagi ini, saya akan sedikit memberikan solusi pada sahabat-sahabat budidaya, khususnya dalam berbudidaya lobster air laut yang seperti sekarang saya jalankan. Solusinya, bagaimana kalau misalkan kita nanti sudah jalan berbudidaya, tiba-tiba di tengah perjalanan kita menemukan kendala, yaitu berupa ketersediaan pakan yang sangat terbatas. Seperti yang saya pakai, yaitu keong mas. Kalau untuk musim sekarang, memang ketersediaan keong mas itu sangat melimpah ya. Karena sekarang itu musim hujan ya. Jadi di sawah-sawah seperti ini banyak sekali stok-stok keong emas. Nantinya bagaimana kalau pas musim kemarau? Nah, ini yang akan menjadi permasalahan bagi para pembudidaya yang sudah setengah jalan, terus tiba-tiba makanan pokok lobster tersebut menipis ataupun berkurang ya, karena ketersediaan pakan sangat menipis diakibatkan musim kemarau. Karena kalau musim kemarau itu keong emas sangat susah ya. Jadi solusinya saya di sini akan sedikit memberikan jalan atau memberikan solusi. Kita bisa pakai seperti yang kemarin saya bahas, kita bisa pakai ikan ruca. Untuk yang dekat laut memang banyak solusinya. Bisa pakai ikan ruca ataupun apa saja biota-biota laut yang bisa kita gunakan untuk lobster kita. Tetapi bagaimana untuk orang yang di sekitar pegunungan, yang jauh dari laut? Nah, ini di video kali ini saya akan sedikit memberikan jalan, yaitu agar kita terus jalan berbudidaya dan pakan terus tersedia. Jadi kita jangan hanya mengandalkan keong emas. Nah, di sini kita bisa ambil yang sejenis keong emas, sejenis siput gitu ya, yaitu kerang-kerangan. Ataupun kalau di daerah pegunungan ada yang sejenis kerang-kerangan itu yang dari seperti kijing ya ibaratnya. Jadi kerang tawar. Nah, di video kali ini saya akan mengambil kerang tawar tersebut untuk nantinya bisa dijadikan sampingan atau stok pakan pengganti keong emas. Nah, ini tempatnya teman-teman. Jadi saya dibantu dengan salah satu rekan ini, Mas Eki. Dia orang NTT ya, cuman tinggal di Jawa Barat. Jadi di sungai ini ada beragam jenis ya, khususnya itu yang disebutkan kijing, ataupun kalau di sini orang sini manggilnya nyebutnya itu toe ya. Nah, toe itu sejenis kerang, tetapi dia hidup di air payau. Di air tawar hidup, di air payau juga hidup. Kalau di daerah pegunungan biasa ya saya dengar itu kijing. Nah, kijing tersebut atau toe tersebut nantinya bisa dipakai untuk makanan cadangan pengganti keong emas di saat keong emas tersebut menipis. Jadi sedikit saya akan perlihatkan cara penangkapannya. Baik kijing ataupun toe itu dia bersembunyi di dalam tanah ya, atau lebih tepatnya di dalam lumpur. Jadi teman-teman bisa nanti cari di lumpur-lumpur yang ada di sungai, ataupun ya kalau di pinggir laut, misalkan di muara-muara. Kalau di pegunungan bisa di empang-empang ya, seperti itu teman-teman. Bisa teman-teman cari di empang ataupun di danau-danau ya. Seperti kalau di daerah Sukabumi kan banyak danau. Jadi seperti itu tuh. Jadi ngambilnya kita gali di dalam lumpur. Mudah-mudahan ini dapat ya.
sekali di dalam lumpur, karena mereka bersembunyi di dalam lumpur tersebut. Cuman ini ada sedikit kendala ya. Di pagi ini kebetulan airnya masih pasang, jadi kita nggak terlalu bebas ya untuk mencari toei tersebut karena airnya terlalu penuh. Paling enak nih ngambilnya di saat waktu air surut. Jadi kalau waktu air surut ini tanahnya, lumpurnya lebih luas ke sana kelihatan, jadi ngambilnya enak. Tapi ya walaupun dalam kondisi seperti ini kita nggak boleh menyerah ya. Kita harus terus mencari agar nanti di saat kita kepepet kehabisan keong emas tersebut ada cadangan buat penggantinya. Jadi lobster tetap makan setiap hari. Lobster tetap makan. Ini saya perlihatkan seperti ini. Kita turun dulu ya. Teman-teman lihat caranya kita ambil ini ya. Dapat teki. Yang lubang Di berapa? bang bedor. Nah, alhamdulillah seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini tuh semacam kerang ya, tapi dia hidup di air payau hidup, di air tawar juga hidup. Jadi kijing ini ya, kalau bahasa kerennya kerang tawar ya. Ini bisa digantikan buat pakan lobster. Ini bagus sekali. Proteinnya lebih gede daripada keong emas ini. Kita simpan di wadah ini ya, sampai dapat berapa nanti. Ini untuk stok. Dapat nggak? Salah. Nah, dapat lagi 2. Lumayan teman-teman. Ini buat nantinya pengganti keong emas di saat musim kemarau ya. Kalau lagi airnya surut enak nih. Sekarang kebetulan lagi pasang. Agak susah nyarinya.
Ini banyak sih kalau lagi surut. Jarang ada orang yang tahu tempat ini. Tuh ya ini tangan. Dia. Pasang aja. Nah, ini teh parem ki. Kartu apa ini? Kita cuma dapat 2 biji teman-teman ya. Ini soalnya airnya pasang, jadi susah ya. Oke, cuman itu teman-teman ya. Jadi kita bisa mencari pakan selain keong emas yang mudah didapatkan di sekitar kita. Saya yakin sekalipun itu di daerah pegunungan, untuk yang namanya kerang tawar itu atau kijing itu pasti ada. Bisa teman-teman cari seperti yang tadi saya lakukan. Jadi mereka itu bersembunyi di bawah lumpur ya. Kita harus turun. Kalau ini lagi surut enak ngambilnya. Ya, mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan motivasi kembali untuk teman-teman yang mau berbudidaya lobster air laut. Jadi kalau misalkan kepepet untuk makanan pokok seperti dari keong emas, kita bisa cari penggantinya seperti ini ya, semacam ini. Ini kalau di sini namanya toek ya. Tapi kalau ibarat kata ini kerang air tawar, karena di air tawar ini hidup. Air payau ini airnya tawar kok, ini enggak asin. Mereka tetap hidup. Jadi di perkotaan ataupun di pergunungan juga pasti ada, ataupun di balong-balong, di empang-empang, asalkan airnya enggak surut-surut pasti yang namanya kijing itu pasti ada. Oke. Semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini. Dan jangan lupa klik like, share, dan komen, sertakan subscribe-nya agar bisa mengikuti langkah-langkah saya berikutnya dalam seputar berbudidaya lobster air laut, agar kita semua bisa saling memberikan kemanfaatan. Hanya itu, mohon maaf bila ada kesalahan dan ada kata yang kurang bijak. Adapun lebihnya itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.